Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, kembali admin akan membahas kisah-kisah yang masih terkait dengan perjuangan dan juga sejarah kemerdekaan, yaitu kisah mengenai John Lee yang merupakan perwira keturunan Tionghoa. Ia memegang peran yang sangat vital, hingga bahkan dijuluki sebagai hantu Selat Malaka. Terlahir dari pasangan Lee Kai-tai dan Oeng Che-Nino pada tanggal 9 Maret 1911 di Manado, Sulawesi Utara. Leluhur John Lee diyakini berasal dari Fuzhou dan Xiamen, sebuah nama tempat yang terletak di daratan Cina. Dan diperkirakan mereka mulai merantau ke Minahasa pada abad ke-18. Meskipun keluarganya merupakan pemeluk agama Buddha, namun John Lee memutuskan untuk menjadi penganut agama Kristen. Ia memutuskan untuk berpindah agama di saat ia bersekolah di Christianity Lagery School yang ada di Manado. Hingga ia menginjak usia 17 tahun, John Lee pun memutuskan untuk merantau ke Batavian dan mulai menjadi buruh di pelabuhan Tanjung Priok. Berbekal keuletannya, ia bahkan sempat menjadi mualim kapal niaga milik Belanda, juga sempat bertugas di Koramsar Iran dan mempelajari berbagai hal mengenai militer. Di tahun-tahun Jepang melakukan invasi di Nusantara, saat itu John Lee bekerja di kapal milik Angkatan Laut Inggris, menyalurkan perbekalan bagi kapal-kapal sekutu yang saat itu datang dari Australia. Disinilah ia memperoleh pengetahuan militer yang sangat berharga. Ia belajar menggunakan dan juga merawat berbagai macam senjata api, manajemen pengapalan logistik, pengenalan taktik perang laut, teknik komunikasi, dan juga metode pembersihan ranjau laut. Hingga setelah kemerdekaan, yaitu pada bulan April 1946, John yang saat itu di Singapura memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia, membantu perjuangan dengan menerapkan apa yang telah ia pelajari. Dalam perjalanan pulang, berkali-kali John Lee sempat terhadang, baik oleh pasukan Gurkha dari Inggris ataupun Intel Nevis dari Belanda. Namun berkat pengalamannya, John Lee pun bisa melewati semua itu. Hingga sampailah ia di Yogyakarta, John Lee pun langsung mengajukan diri untuk bergabung di Angkatan Laut Republik Indonesia, atau pada saat itu disingkat dengan ALRI. Di awal ia bergabung, John Lee hanya diberi pangkat kelas 3. Namun pengalaman serta pengetahuan yang ia miliki tak bisa dibohongi. Banyak perwira ALRI yang kemudian paham soal kemampuan dan pengalaman dari John Lee. John Lee kemudian ditunjuk sebagai kapten kapal dan mendapat tugas di Laut Cilacap. Disinilah ia melakukan aksi pertamanya, yaitu membersihkan ranjau laut yang ditanam oleh pasukan Jepang. Atas keberhasilannya, ia pun akhirnya dinaikkan menjadi mayor, dan saat itu adalah tahun 1946. Setahun kemudian John Lee melakukan aksi yang semakin berani. Ia mencoba aksi penyelundupan menggunakan kapal cepat outlaw miliknya. Aksi tersebut dimulai pada bulan September 1947. Dengan daerah operasi meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangon, Manila, dan bahkan New Delhi. Menembus blokade Belanda guna menyelundupkan bahan pangan, logistik serta senjata. Bak malaikat penyelamat, aksi John Lee memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat itu. Uniknya, keberuntungan sepertinya selalu berpihak kepada John Lee. Ia sempat ditangkap oleh Angkatan Laut Inggris saat membawa minyak dan logistik ke Singapura. Di pengadilan Singapura, berkat kecerdikannya, ia pun akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Padahal, semua barang itu nantinya akan dibarter dengan senjata dan akan dikirimkan ke Sumatera sebagai sarana perjuangan melawan Belanda. Sempat juga John Lee dihadang oleh kapal Belanda, dan bahkan 2 pesawat sudah mengintai, bersiap untuk meledakkan kapal outlaw miliknya. Jika pasukan Belanda sampai memeriksa, ia sudah tak akan bisa mengelak.
Saat itu John Lee membawa senjata semi otomatis untuk dikirimkan ke para pejuang. John Lee mencoba tetap tenang. Ia keluar dari kapal, berbicara dengan komandan kapal Belanda. Terlihat pula dua penembak jitu sudah bersiap. Satu berkulit putih dan satu berkulit gelap yang sepertinya adalah orang Maluku. Entah apa yang dibicarakan, namun komandan Belanda tidak mengeluarkan perintah menembak. Dua pesawat juga akhirnya terbang menjauh. Yang kemudian diketahui, pesawat tersebut rupanya hampir kehabisan bahan bakar. Dari semua aksinya, tidak diketahui dengan pasti berapa kali John Lee melakukan penyelundupan. Kustiniati Muhtar pada tahun 1992 mengatakan ada 15 aksi yang dilakukan oleh John Lee. Namun mungkin juga jumlahnya lebih dari itu. John Lee bahkan mendirikan sebuah pangkalan yang digunakan bagi angkatan laut, yaitu di Port Swettenham di Malaya, dengan tujuan menyuplai bahan bakar, makanan, senjata, serta logistik lainnya yang nantinya akan digunakan bagi para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui, pada saat itu Belanda dan Inggris memblokade hampir semua akses lautan. Namun John Lee berhasil menembus semuanya, sepanjang Filipina sampai dengan India. Untuk itulah, Jenderal Besar Ahad Nasution mengatakan bahwa prestasi John Lee tiada taranya di angkatan laut. John Lee muncul di tengah krisis untuk mempertahankan eksistensi Indonesia. John Lee juga sangat berperan dalam menumpas pemberontakan yang muncul, seperti RMS atau Republik Maluku Selatan. Begitu sibuk ia membantu perjuangan, John Lee bahkan baru menikah di umur 45 tahun. Pada tahun 1966, John Lee pun mengganti namanya menjadi Jaya Daniel Dharma. Di akhir tahun itu pula, John Lee pun mengakhiri karirnya sebagai laksamana muda. John Lee tutup usia pada 27 Agustus 1988. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Atas segala jasa dan pengabdiannya, ia dianugerahi bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada 10 November 1995. Barulah pada tahun 2009, yaitu 9 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberinya bintang Mahaputra Adi Pradana dan juga gelar pahlawan nasional. Itulah kisah dari John Lee, pria keturunan Tionghoa yang memberikan sumbangsi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.